Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mikroorganisme. Macam-macam sumber daya alam. Pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam biotik atau hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tanah, air, udara, dan sinar matahari, dan hasil tambang. Kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun sumber daya alam tersebut habis dimanfaatkan. Contohnya, air, tanah, udara, dan tumbuh-tumbuhan. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan atau dapat dihasilkan kembali namun membutuhkan waktu yang lama. Contohnya, emas, perak, besi, batu kapur, marmer, intan, minyak bumi, batu bara, tenaga surya. Apa saja manfaat sumber daya alam hayati? Manfaat sumber daya alam hayati sumber dalam bahan pangan, yaitu sumber bahan makanan hewani dari sapi, udang, ikan, dan ayam. Manfaat sumber daya alam sumber makanan tumbuhan, buah-buahan, sayuran, dan palawija. Manfaat sumber daya alam hayati bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan, seperti kapas, menjadi ulat sutra, dan dihasilkan dari domba. Manfaat sumber alam hayati peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras, seperti pohon jati, cendana, mahoni, pinus. Manfaat sumber hayati dalam produk kesehatan, yaitu tanaman obat. Contoh-contohnya kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing. Manfaat sumber alam hayati dalam produk kesehatan, yaitu hewan. Eksploitasi sumber daya alam. Menurut KBBI, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Definisi eksploitasi sumber daya alam adalah tindakan mengeruk sumber daya alam secara berlebihan demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya pemenuhan kebutuhan manusia. Berikut contoh eksploitasi SDA. Dapat Anda lihat beberapa contoh-contohnya, yaitu sebagai berikut. Akibat penebangan hutan secara liar, yaitu hutan gundul, hilangnya resapan air, terjadi longsor, banjir,
hilangnya beberapa flora dan fauna yang tinggal, dan kematian akibat bencana. Akibat penangkapan ikan dengan pukat harimau atau peledak, ikan-ikan kecil ikut mati atau terperangkap, ketersediaan ikan berkurang atau habis, dan rusaknya ekosistem laut. Akibat penangkapan ikan dengan pukat harimau dan peledak. Hewan-hewan yang terdapat di hutan akan punah, keseimbangan ekosistem terganggu. Hewan-hewan yang ada di hutan akan berpindah ke daerah pemukiman yang bisa membahayakan. Akibat penggunaan bahan bakar energi yang berlebihan, akibatnya yaitu semakin cepat berkurangnya persediaan bahan bakar atau energi, global warming. Akibat penambangan liar, lubang-lubang besar di permukaan bumi membahayakan bagi masyarakat di sekitarnya, pencemaran udara, air dan tanah longsor, pemukiman warga. Akibat pembakaran hutan, hewan atau tumbuhan asli kehilangan habitatnya, fungsi hutan sebagai paru-paru dunia jadi terganggu, pencemaran udara karena asap, kesehatan masyarakat sekitar hutan terganggu. Upaya melestarikan sumber daya alam dapat kita lakukan tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, tidak menebang hutan sembarangan, lakukan reboisasi atau penanaman kembali di hutan yang gundul, macam-macam tumbuhan tembakau di daerah pantai untuk mencegah abrasi. Membuat terasering yaitu membentuk tanah menjadi bertingkat-tingkat untuk mencegah erosi tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Milatunadiro, NIM 1930201156. Baiklah, kita akan melakukan eksperimen sumber daya alam yang terdiri dari tanah, air, dan tanaman. Baiklah, di sini terdapat beberapa bahan. Yang pertama, botol plastik, tanah, daun serasa atau daun kering, tanaman, air, dan gelas. Baiklah, langkah yang pertama yaitu kita akan menuangkan air secara perlahan-lahan pada botol plastik yang pertama. Begitu juga pada botol plastik yang kedua yang berisi daun serasa. Begitu juga pada botol plastik yang ketiga, kita akan menuangkan air secara perlahan-lahan. Dapat kita lihat perbedaan warna air, tingkat kejernihannya pada gelas pertama, kedua, dan ketiga. Pada gelas pertama, airnya terlihat keruh karena tanahnya bererosi. Sedangkan yang botol plastik yang kedua, airnya lebih jernih daripada botol plastik yang pertama karena airnya tertahan oleh daun serasa. Sedangkan gelas yang ketiga airnya jernih karena tanah tertahan oleh tanaman. Baiklah, penjelasannya yang lebih lengkap akan dilihat